Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang pola gulungan elektromotor dengan LTP 6 volt. Jumlah slotnya ini 54 ya. Kemudian untuk kW-nya 22 kW menggunakan tegangan 380 volt. Langkah yang pertama kita ambil atau kita lakukan adalah menghitung gambar atau apa dibilang ya, dimensi aslinya dari elektromotor yang akan kita gulung ya. Setelah kita hitung ya, ini jumlahnya sudah dihitung dengan visual yang ada pada elektromotor ya, dengan jumlah ini tadi ya, jumlah slot atau jumlah alur. Jumlahnya ada 54. Kemudian untuk itu RPM-nya 960 atau 1000 RPM lah kita bulatkan. Biasanya kalau 6 volt itu RPM-nya di kisaran 1000 RPM di 50 Hz. Oke, untuk langkah selanjutnya kita sudah tahu untuk jumlah slotnya ya. Sebelum kita bongkar, yang harus diperhatikan adalah jumlah langkah atau langkah gulungan ya. Langkah gulungan dimulai dari titik 1 kemudian kemari ke titik berapa ya, sesuai dengan data yang ada atau pada elektromotor yang sudah terbakar tadi. Itu hitung mulai dari mulai dari titik 1, angka 1 ya, slot pertama. Kemudian belitannya nanti dihitung langkahnya berapa. Oke, itu dilakukan sebelum kita membongkar gulungan yang ada. Setelah gulungan kita hitung untuk langkahnya, selanjutnya nanti waktu kita bongkar itu jumlah belitannya itu harus dihitung agar hasilnya sama dengan aslinya. Setelah dihitung, kemudian itu nanti dari terminal elektromotor itu nanti ada berapa grup ya, misalkan ada 3 atau 2. Nah, itu yang menentukan nanti paralelnya berapa paralel ya. Misalkan kita 1 paralel ya, berarti serinya ada 9 kalau menggunakan RPM yang 960 ya, 960 RPM. Ada juga nanti yang menggunakan 3 paralel ya. 3 paralel artinya nanti di U1 itu ada 3 kabel ya, 3 kabel belitan atau kabel kawat gulungan itu di grup ya. Misalkan di U nya itu ada 3 kelompok, berarti nanti paralelnya ada 3. Kemudian di belitan itu nanti ada yang di double ya, atau core-nya ada double, ada 3 core atau 2 core. Nanti dihitung. Jadi saat penghitungan jumlah total itu nanti dibagi dengan jumlah core. Misalkan jumlah core-nya ada 90 ya, itu kita menggunakan 3 core. 3 core berarti 90 bagi 3 berarti belitannya jumlahnya 30 ya. 30 menggunakan 3 core seperti itu. Untuk
jaraknya untuk panjang belitannya itu disesuaikan dengan panjang belitan aslinya, jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Kalau terlalu panjang nanti bisa mempengaruhi dari arus motor. Nah, juga demikian jika terlalu pendek ada pengaruhnya, berbeda dengan belitan asli dari elektromotor tersebut. Oke. Setelah itu langkah yang diambil itu tentu menggambar ya. Menggambar ini bisa menggunakan secara manual ya, gambar manual menggunakan buku di garis ya, menggunakan garis. Yang pertama itu membuat gambarnya bisa seperti ini ya, itu ada berapa slot kita gambar, baru nanti dibuat garis-garisnya, garis-garis langkahnya. Itu jika dibuat secara manual. Memang kalau manual itu membutuhkan waktu yang lama untuk membuat garis satu gambar. Dengan menggunakan software tentu langkah tersebut bisa dipersingkat atau cara penggambarannya bisa dipersingkat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk penggambarannya. Oke, kita menuju ke pola yang akan kita gambar. Ya, pola yang akan kita gambar ini adalah untuk 22 kW dengan RPM 960 RPM. Oke. Ini hanya contoh ya, contoh motor yang sudah digulung. Oke. Motornya seperti ini ya. Itu tentu ada rotor dan ada stator ya. Yang pertama dihitung nanti waktu bongkar nih rotornya dulu. Statornya, stator. Yang ini bagian luar ini stator ya. Dan dalam ini rotor. Nah, rotor biasanya ada nanti ada untuk as bearingnya ya, untuk bearing ya, itu ditandai dengan bagian tengah lah kalau kita sebut ya, itu rotor, bagian yang bergerak, dan stator itu bagian tidak bergerak. Dan di sini ditempatkan belitan-belitan emerald atau kawat tembaga yang kawat belitan lah. Langkah setelah dihitung ya, setelah dihitung di visual atau di elektromotor secara keseluruhan dan jenis sisir, langkahnya itu jumpa di slot 1 ya, kemudian ke slot 10 itu untuk belitan pertama itu ada 3 ya, kemudian 2 menuju ke 11, 3 menuju ke 12. Oke, gambarnya seperti ini. Dari 1 menuju ke 10 ya untuk pasak U nya, 2 menuju ke 11, 3 menuju ke 12. Untuk yang belitan atau grup yang kedua itu dari 19 menuju ke 28, 20 menuju ke 29, 21 menuju ke 30. Untuk grup yang ketiga 37 menuju ke 45, 38 menuju ke 46, 39 menuju ke 47. Jika dibentang ya menggunakan gambar slotnya seperti ini. Oke. Nah, ini masuknya ya, ini U1, ini U1 nya masuk, kemudian keluarnya di 10, kemudian di seri masuk ke slot 2, kemudian keluarnya di slot 11, di seri lagi masuk ke slot 3, keluarnya di slot 12. Di slot 12 ini adalah letak dari U2. Kita grup berpindah ke grup kedua. Dari slot ini masuknya dari slot 19,
Kemudian untuk keluarnya atau turunnya di slot 28, di seri ke slot 20, kemudian seri lagi keluar di slot 29, di seri masuk ke slot 21, kemudian slot 30 keluar untuk U2 nya. Oke, berpindah ke grup ketiga untuk pasa U. Masuknya ini dari slot ke 37 masuk, kemudian keluarnya di slot 46, keluar masuk lagi. Ini di seri di sini masuk ke slot 38, keluarnya nanti di slot 47 di seri masuk ke 39, keluar di 48, dan di slot 48 ini adalah U2. Oke, kita berpindah ke pasa yang V. Pasa yang V seperti ini. Oke, digambarkan dengan warna hijau. Slot diagramnya muncul seperti ini. Oke. V1 itu masuk ke slot nomor 7 ya, 8, 9 ya, ini masuknya. Ini di seri di sini bagian bawah ini seriannya. Untuk V2 nya keluar di slot 18. Grup kedua untuk pasa V ini masuk nanti di slot di 25, keluar 34 di seri menuju ke 26, kemudian keluarnya di 35 di seri lagi menuju ke 27. Ini terus bersambung ya, di sini ini bersambung, atau di seri ini bersambung untuk belitannya. Nah, ini bersambung terus ini. Kemudian untuk slot 27 keluarnya nanti di 36. Di 36 ini adalah V2 nya pada pasa V grup kedua. Grup ketiganya itu masuk di slot 43 ya, slot 43 masuk, keluarnya di sini 52, di seri lagi masuk ke 44, keluar di 58, seri lagi masuk ke 45, keluar di 54. Nah, dan ini adalah V2. Untuk V2 nya ini di grup 1, 2, 3 itu digabung jadi satu, maka keluar nanti di terminal elektromotor untuk V2 nya. Oke ya, sampai sini kita sudah jelas ya untuk pasa V nya. Kemudian untuk pasa W ya, pasa W. Nah, ini udah penuh ya pasa W. Kita lihat di slotnya. Oke, saya hapus dulu biar nggak bingung penggambarannya. Oke, ini W ya. W1 itu masuk di slot 13 ya, untuk grup pertama. Di 13 slot 13 keluarnya di 22, di seri masuk lagi ke 14, keluar di 23, kemudian di seri masuk ke 15, keluar di 24, dan ini adalah di slot 24 ini adalah W2. Oke, kita berlanjut ke grup kedua. Oke, di grup kedua ini
ini masuk di slot 31, keluar di 40, kemudian masuk lagi di 32, slot 32, keluar di 41 di seri, masuk ke 33, kemudian keluar di 42, dan ini adalah titik W2. Oke, kita lanjut ke grup ketiga. Oke, di grup ketiga ini W1 masuk di 49, keluarnya di 4 ya. Kemudian di seri lagi masuk ke 50, keluarnya nanti di 5. Nah, di seri lagi masuk ke 51, keluarnya di 4. Di 6 ya, di 6. Kemudian ini jadi titik W2. Untuk W2 ini yang baik grup 1, 2, 3 nya ini 1, 2, 3 itu nanti di paralel. Jadi ini adalah yang dinamakan paralelnya, jumlah paralelnya ada 3 seperti ini. Dan ini beritanya langsung bersambung nih. Jadi dalam belitan ini, ini grup 1, grup 2, grup 3. Ini langsung bersambung terus ini belitnya nih. Jumlahnya ini tergantung dari jumlah motoran atau jumlah belitan pada motoran yang kita bongkar ya. Kalau kita membuat gulungan baru, jika dilihat ada secara full, gambarnya full seperti ini 3 pasa ini tergambar secara rinci di sini. Semua ada titik-titiknya. Untuk langkah belitnya itu bisa sesuaikan, bisa untuk membelit ya, memasukkan email dratnya. Ini yang pertama dimasukkan, ini grup pertama, kemudian dari pasa U, kemudian dimasukkan lanjut ke pasa V grup pertama, kemudian ditimpa lagi ke sini W ya, untuk pasa W, kemudian nanti ditimpa langsung ke sini dia. Jadi untuk hasilnya lebih bagus seperti itu. Nanti pada akhirnya nanti ini harus diangkat, yang sudah dimasukkan tadi ini harus diangkat untuk hasil finishing penggulungan elektromotor yang lebih rapi. Jika mungkin ada yang sulit, bisa juga ini dibuat U-nya dulu dimasukkan, kemudian V-nya, kemudian W-nya. Jadi sistem bertumpuk di atas ya. Tetapi hasil nanti akan berbeda dengan yang kita masukkan dengan cara masing-masing pasa dimasukkan semua ya. Misalkan U dulu, baru V, baru W, baru ulangi lagi dari U lagi, V, W, kemudian masuk lagi U, V, W. Nah, yang untuk finishing itu harus dikeluarkan dulu, kemudian dimasukkan yang terakhir. Ini seperti yang ini ya, ini nanti tertimpa di sini. Jadi ini diangkat yang ketiga ini, kemudian dimasukkan yang ini, kemudian dipasang lagi. Nah, seperti itu dia untuk sistem penggulungan pada model sisir seperti ini. Ini yang untuk single layer ya. Jadi layarnya adalah single seperti ini dia bentuknya. Berbeda hasilnya jika menggunakan untuk double layer. Untuk double layer bisa seperti ini. Kita buat langkahnya pun seperti ini ya, bisa langkah seperti ini atau menggunakan langkah 8 ya, seperti ini. Langkah 8 seperti ini, hasilnya seperti ini nanti.
Jadi seperti ini ya untuk model jika menggunakan double layer. Kalau double layer ini kita harus masukkan ini hasilnya dari sini tadi, misalkan itu bagi dua. Dan jika ini 43, kita bagi dua nanti masing-masing ini untuk karena kita membuat double layer, atau kita buat genap aja sini 44 atau 42. Jadi kalau dibuat double layer ini tadi yang single layer tadi 42, berarti ini tinggal 21 gitu. Nah seperti ini 21. Nah 21 seperti ini. Yang pertama masuk nanti di grup sini ya. Nah, seperti ini dia masuknya. Kemudian nanti kalau sudah digulung masukkan sini, baru pasave nya dimasukkan. Nah pasave nya dimulai dari sini di 7 tadi. Oke, kita tetap ke fokus yang single layer tadi ya. Nah seperti yang tadi ya, ini untuk RPM di 960 RPM. Jadi untuk penggambaran seperti ini sangat mudah untuk mengaplikasikannya pada menggambar pola elektromotor. Yang perlu diperhatikan dalam menggambar elektromotor ya, menggambar polanya itu memang harus disesuaikan atau disamakan dengan pola gulungan aslinya. Kalau pola gulungan aslinya manual, gulungan aslinya kita lihat atau kita teliti membuat atau polanya adalah pola sanggul, tidak seperti ini hasilnya akan berbeda. Oke, saya akan buat nanti secara sanggul ya untuk tipe elektromotor yang 960 rpm ini menggunakan metode gulungan sanggul. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.